Assalamualaikum. Hai sobat belajar semuanya, jumpa lagi ya dengan Kak Ridwan pada kesempatan kali ini. Nah, ada yang berbeda dengan kesempatan kita kali ini, yaitu kita masuk dalam sesi Ayo Ngobrol UTBK. Nah, pastinya sobat belajar sempat bertanya-tanya ya, kira-kira apa sih perbedaannya dengan sesi live class yang lain ya, sehingga yang membuat sesi ini jadi lebih spesial itu pastinya nanti Kakak akan ungkap buat sobat belajar semuanya ya. Minimal nih pertama kalau Kakak bisa bilang ke sobat belajar semua, Ayo Ngobrol UTBK adalah di sekitar obrolan kita serius tapi santai. Tentunya mengenai UTBK itu sendiri dan juga ada selingan segmen di sekitar pembahasan kuis soal-soal yang berkaitan dengan TKA Soshum Sosiologi tentunya. Maklum yang bawain Kak Ridwan ya, tutor sosiologi. Jadinya pasti nih sesi kita pada kali ini lebih serius, santai dan juga membuka wawasan ya. Semoga apa-apa yang kita akan obrolkan nanti bermanfaat, membuka wawasan sobat belajar semua jadi tambah semangat ya. Nah, pada kesempatan Ayo Ngobrol UTBK kali ini ya, TKA Soshum Sosiologi, Kakak nanti akan mengundang nih sobat belajar semua ikut aktif berpartisipasi biar acara kita nih sesi Ayo Ngobrol UTBK-nya jadi lebih seru. Jadi hidup nih dengan kehadiran partisipasi sobat belajar semua ya. Nah, Kakak juga mohon bantuan ya buat sobat belajar semua, adik-adikku, sobat belajar yang duduk di kelas 12 IPS khususnya. Kalau memang punya teman-teman sobat belajar yang lain, misalkan mungkin mereka lupa bahwa pada saat ini nih sedang berlangsung acara sesi Ayo Ngobrol. Nah, Kakak mohon nih sambil sobat belajar untuk sampaikan ya bahwa acaranya sesi Ayo Ngobrol UTBK Soshum Sosiologi dengan Kak Ridwan baru mau dimulai. Nah, semoga nanti keikutsertaan sobat belajar semua jadi menambah seru nih obrolan kita di sekitar UTBK dalam topik Ayo Ngobrol UTBK Soshum Sosiologi. Nah, kalau gitu sambil Kak Ridwan mengundang sobat belajar di rumah semuanya ya, tak terkecuali untuk segera bergabung. Caranya simpel banget. Sambil sobat belajar mungkin ada yang menggunakan HP maupun tabnya, nanti boleh deh sambil juga membuka laman baru ya, situs www.menti.com. Kakak ulang ya, www.menti.com. Nah, kalau nanti sobat belajar sudah masuk ke situs atau laman yang namanya menti.com tersebut, siap-siap ya, Kakak akan sebutkan kode passwordnya sehingga nanti Kakak akan menyambut sobat belajar semua secara live dan interaktif biar lebih seru. Betul nggak sobat belajar? Kalau Kak Ridwan ngomong sendiri kayaknya kesannya gimana gitu ya, kurang hidup. Pasti udah sering dengerin Kak Ridwan ngomong nih sampai bosen, pengennya nih Kak interaktif gitu ya. Kakak akan ngundang kamu semua untuk juga selain ngobrol, plus juga ada yang namanya sesi kuis. Nah, mudah-mudahan dengan interaksi kita nih, kakak dengan sobat belajar semua, salah satunya melalui media kuis yang sobat belajar akan jawab. Semoga kita jadi tambah akrab, tambah seru lagi ngobrolnya, dan juga nambah motivasi sobat belajar guna mempersiapkan secara mental juga ya, mengenai kesiapan sobat belajar di sekitar UTBK. Gimana nih sobat belajar? Semoga sambil juga dibuka saat ini ya laman situs www.menti.com-nya. Kalau sudah masuk pada laman tersebut, nanti akan tersedia kolom kode atau password yang
Sobat belajar, langsung siap-siap isi ya. Kakak sebutkan deh kodenya. Kodenya kakak tulis lagi secara lebih jelas. 8 kakak sebut ya. 84. Kodenya 84. Kodenya 84 95 10 9. Kakak ulang lagi ya sobat belajar. Kode atau passwordnya adalah 84. Kakak ulang 84. Sudah ya. 95 10 ya, 10 kemudian 9. Terakhir deh kakak sebut lagi ya. Sobat belajar jangan lupa buruan masukkan kode berikut ya ke kolom password yang sudah tersedia di situs atau laman www.menti.com. Nih passwordnya atau kodenya kakak sebut lagi ya. 85. Maaf, 84 ya sobat belajar, mohon maaf. 84 95 10 dan angka terakhirnya 9. Oke, silakan di-submit dan mudah-mudahan dan insya Allah ya, langsung sobat belajar masuk nih ke sesi di mana kita secara interaktif bisa saling ngobrol tentunya. Wah, kebetulan sudah ada yang masuk sobat belajar, ada 2 orang. Terima kasih ya sobat belajar udah masuk bergabung. Wah, love-nya terima kasih juga biar tambah memotivasi, biar tambah semangat semuanya ya. Oke, sambil menunggu sobat belajar semua untuk join pada obrolan kesempatan kali ini di sekitar ngulik UTBK, khususnya mengenai apa saja ya Kak? Di antaranya nih kakak mau share, mungkin sebagian sobat belajar udah sebagian juga tahu ya, ada beberapa perubahan yang terjadi pada UTBK 2021. Kak, UTBK berubah terus ya? Ya, kita maklumi ya, sebagai bagian dari dinamika kehidupan. Betul nggak sobat belajar? Manusia, masyarakat selalu berubah. Jadi nggak usah heran kalau dalam perkembangan kehidupan kita, termasuk dalam bidang pendidikan, terjadi perubahan terus Kak, bosen. Wah, sebagai manusia nih sobat belajar, makhluk sosial, seharusnya nggak boleh kaget lagi ya mengenai terjadinya perubahan. Manusia itu atau masyarakat akan berhenti berubah kalau udah punah. Pokoknya selama manusia dan masyarakat selalu eksis, maka akan selama itu pula berubah. Entah sikap, perilaku, mungkin kebijakan yang terjadi di sekitar masalah dunia pendidikan, khususnya juga di bidang yang namanya seleksi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi melalui misalkan salah satunya ujian dari jalur SBMPTN yang kita kenal dengan istilahnya UTBK gitu ya. Jadi seru nih, kita akan bahas mengenai apa saja sih Kak perubahan atau hal-hal yang baru yang di tahun lalu belum ada gitu ya. Oke, sudah 5 sobat belajar yang sudah gabung. Terima kasih love-nya. Jadi tambah semangat nih kayaknya Kak Ridwan nih. Oke, kakak coba share lagi ya. Tadi mau ngobrolin tentang di sekitar ya, beberapa aspek yang mengalami perubahan khususnya pada sistem yang namanya UTBK, SBMPTN maupun SNMPTN atau SNMPTN. Seperti yang sobat belajar tahu ya, jalur yang namanya seleksi masuk perguruan tinggi kan Kak ada 3 ya. Betul nggak sobat belajar? Ada melalui apa aja? Sip, pasti udah tahu ya. 1 melalui jalur prestasi, kita sebut mungkin SNMPTN atau SNMPTN. Di mana kalau sobat belajar tahu slotnya ya, prosentasenya yang disediakan sekitar 20%. Dan sisanya adalah jalur yang namanya SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi, serta jalur mandiri. Kalau tidak salah sisanya dari mulai 40 ya, 40%, dan juga yang mandiri kurang lebih tidak berbeda jauh. Nah, dari kondisi seperti itu bisa kita lihat pemetaannya bahwa seleksi masuk perguruan tinggi memanglah sangat ketat.
Kenapa sih Kak dibagi-bagi ke dalam beberapa jalur? Berarti kesimpulannya nih Sobat Belajar, sangatlah ketat ya proses penerimaan masuk perguruan tinggi di Indonesia, bahkan tidak hanya di Indonesia, pastinya di berbagai negara di dunia kurang lebih sama. Nah, yang lebih khusus tentunya karena Indonesia kan penduduknya banyak ya Sobat Belajar, padat sehingga tidak heran calon peserta yang ingin masuk ke PTN-PTN yang mereka favoritkan dan mereka inginkan, jadi bisa terbayang sangat banyak. Sehingga menyebabkan kondisi yang terjadi munculnya atau ketatnya persaingan. Karena ruang yang tersedia, kursi-kursi untuk ditempatinya sangat terbatas. Sehingga kalau dalam teori itulah yang menyebabkan munculnya persaingan ya. Betul nggak Sobat Belajar? Nggak apa-apa, hidup memang penuh dengan persaingan. Sehingga dengan persaingan jadi motivasi. Betul nggak tuh? Tanpa motivasi, kayaknya hidup kita jadi lurus-lurus aja, adem-adem aja, kayaknya kurang gimana gitu ya. Nah, kenapa juga yang namanya jalur SBMPTN melalui yang namanya model ujian UTBK-nya jadi seru? Karena ini merupakan salah satu jalan buat Sobat Belajar untuk bisa bersaing masuk ke perguruan tinggi yang kamu idam-idamkan. Amin, semoga bisa Sobat Belajar tempuh dengan baik ya. Nah, berbicara di sekitar UTBK sendiri, nantinya juga kita akan bahas mengenai yang namanya aspek-aspek tadi yang Kakak bilang ya. Apa saja yang berubah, ada beberapa poin mungkin yang kelak akan Kakak sampaikan. Nah, untuk bagian pertama Kakak pengen menyapa ya Sobat Belajar semua yang sudah mau bergabung, sudah sudi bergabung pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat 7 orang Sobat Belajar. Kakak belum kenal, makanya Kakak ingin berkenalan dulu ya dengan Sobat Belajar semuanya. Hai Sobat Belajar semuanya, kenalan yuk. Kakak pasti udah nggak asing lagi ya. Nama kakak Kak Ridwan, tutor sosiologi di Ayo Belajar. Nah, mungkin pada pertemuan-pertemuan sesi sebelumnya seringnya munculnya atau ketemunya di sesi live class gitu ya. Nah, tapi yang unik pada kesempatan kali ini nih kita bertemu di sesi Ayo Ngobrol UTBK. Nah, yang lebih spesial, lebih santai pastinya, lebih interaktif dan mudah-mudahan lebih memotivasi kamu semua untuk semakin giat belajar. Jangan lupa juga giat berlatih soal-soal. Karena ini berkaitan dengan kesiapan Sobat Belajar dalam menghadapi UTBK 2021 ya. Oke, Kakak mau menyapa Sobat Belajar semua, terima kasih, salam kenal. Senang udah, oh ada yang namanya Anyong. Oke, salam kenal Anyong. Salam jumpa dengan Kak Ridwan gitu ya. Kemudian ada Umniyah, bener ya, Umniyah. Kakak perkirakan nih kemungkinan 2 orang putri ya, 2 orang siswi, ada yang namanya Hai. Wah, mirip kayak majalah ya. Dulu zaman kakak masih remaja tuh ada majalah namanya Hai. Entah mungkin sekarang masih ada atau enggak ya, gitu ya. Tapi intinya, terima kasih udah bergabung Umniyah. Hai. Kemudian ada Anyong tadi, terus ada Haika. Oh no. Oh, itu berarti apa ya? Namanya keren nih, Haika. Oke, salam kenal juga buat Haika gitu ya. Ada Halo, wah namanya jadi nama sapaan ya. Halo, ada Udin. Wah, Udin. Salam kenal buat Udin juga. Ada, oh yang namanya sengaja pakai nama samarannya. Hai, oke, hai juga buat semuanya. Udin, halo, hai. Terus kemudian ada halo yang A-nya 2 gitu ya. Ada Anyong tadi, kemudian ada Haika dan Umnia. Salam hangat. Kakak ingin nyebut kalian nih dengan sebutan yang semoga memotivasi ya. Selamat bergabung para pejuang UTBK SBMPTN. Kamulah calon-calon yang kelak akan menempati kursi-kursi di PTN yang kamu ingin tuju dan idam-idamkan. Amin. Semoga terwujud ya Sobat Belajar. Amin. Jangan lupa, nggak hanya keinginan, tapi disertai juga usaha ya, ikhtiar dan juga doa. Betul ya Sobat Belajar ya? Mantap. Oke, terima kasih buat Sobat Belajar semuanya. Udah berkenalan dan mau kenal juga, mau bergabung dengan Kak Ridwan pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya kakak juga pengen tahu dong, sejauh mana kesiapan Sobat Belajar semua dalam menghadapi UTBK 2021. Wah, kalau kakak tanya,
Seberapa siap sih? Halo, hai Udin. Halo, Anyong. Hai Kak dan juga Umnia. Kakak masuk ke pertanyaan itu ya. Seberapa siap sih kamu semua nih Sobat Belajar menghadapi UTBK 2021? Mohon Sobat Belajar yang tadi sempat bergabung ya, terima kasih. Boleh deh dipilih kira-kira yang paling pas dengan kondisi kamu. Yang mana nih Sobat Belajar? Sambil kakak tungguin ya. Responnya kira-kira di sekitar pertanyaan seberapa siap sih kamu menghadapi UTBK 2021? Ayo kakak tungguin nih. Ada nggak yang mulai menunjukkan kesiapan atau malah wah mantap. Jawabannya ada yang siap banget. Wah mantap nih. Kakak jadi ini ya, termotivasi juga ya untuk semakin menyemangati kalian biar tambah semangat juga tentunya dalam menghadapi UTBK. Siap banget Kak, tapi kayaknya Kakak pengen lihat sampai ke sana deh. Oke, siap banget, 4,5, siap nggak siap? Mau nggak mau harus siap ya, siap nggak siap, pokoknya harus siap Kak. Nah, gimana sih Kak biar siap? Yaitu caranya, Sobat Belajar jangan sampai bosan-bosan ya. Ikut terus dalam sesi belajar di Ayo Belajar maupun di sesi kita kali ini nih. Sesi Ayo Ngobrol yang membahas khusus di sekitar UTBK. Nah, jawabannya untungnya yang belum siap nggak ada ya. Wah, lega juga ya. Karena mudah-mudahan Sobat Belajar apalagi yang udah sering ikutin sesi live classes, video-video pembelajaran maupun tryout dan kuis-kuis di Ayo Belajar, mudah-mudahan nggak ada lagi yang namanya belum siap ya. Wah, pastinya minimal siap, tapi mungkin sedikit was-was. Wajar sebagai manusia gitu ya. Ada rasa kurang yakin nggak apa-apa. Semakin yakin semakin pede gimana ya Kak? Pokoknya untuk membuat kamu semakin pede, semakin dipersiapkan. Semakin kamu siap, pokoknya jadi semakin pede ya. Oke, lumayan jawabannya. Udah rata-rata siap banget setengah jalannya. Dan siap agak siap ya, minimal menunjukkan ada kata siapnya ya. Walaupun kesannya masih kurang yakin, nggak apa-apa. Butuh proses. Kakak janji Kak Ridwan dengan tutor-tutor yang lain akan terus membimbing dan menyemangati Sobat Belajar semua ya, agar semakin siap menghadapi UTBK-nya. Terima kasih atas responnya ya Sobat Belajar. Buat Sobat Belajar semua, wah sudah 10 Sobat Belajar yang ikut bergabung, terima kasih. Dan kakak mengharapkan semuanya semangat ya ikut sesi interaktif kali ini. Yang sedikit lagi nih kita akan bahas di sekitar apa aja ya yang berubah pada UTBK 2021. Boleh dong kakak tungguin lope-lopenya lagi biar tambah semangat nih kakak. Balik-balik halamannya. Oke, kita masuk yuk. Segmennya mengenai ngulik ngobrol-ngobrol di sekitar SBMPTN, yaitu seleksi masuknya sebagai salah satu jalur masuk PTN yang kamu idam-idamkan. Nama ujiannya adalah UTBK. Oke? Kak, wah terima kasih lope-lopenya. Nah, dengan tema kita pada kesempatan kali ini adalah SBMPTN berubah lagi ya. Ya, seperti yang tadi kita bilang di awal, perubahan adalah sesuatu yang wajar, adalah wujud dari dinamika kehidupan masyarakat. Apalagi kita nih sebagai masyarakat di mana kehidupan dalam berbagai bidang terus mengalami yang namanya perkembangan. Nggak mungkin statis. Kak, tahun lalu kan udah berubah. Ya terus kenapa? Kalau tahun ini berubah lagi, ikutin aja ritmenya. Dan membuat kamu semua jadi punya yang namanya mental siap terhadap segala situasi, kondisi, dan medan. Wah, jadi manusia tuh harus selalu siap, sigap, setiap saat. Apapun yang terjadi, apapun yang berubah, hadapi aja. Dengan tenang, betul nggak? Kalau ada sedikit rasa was-was, wah, wajar loh, kakak juga sering gitu ya. Nah, berbicara mengenai berubah laginya ini apa aja, Kak? Ya, seperti mungkin sebagian dari Sobat Belajar tahu ya, ada beberapa aspek dalam sistem UTBK 2021 yang
menunjukkan ada perubahan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, khususnya tahun lalu ya. Memang nggak terasa ya, baru tahun lalu loh Kak. Mungkin ada sebagian sobat belajar yang punya sahabat, punya teman, punya saudara yang baru aja ngikutin UTBK tahun 2020, mungkin saat ini sedang kuliah, dan ada niatan mungkin ya untuk ikut lagi, ya nggak masalah. Selama punya motivasi dan siap bersaing dengan sobat belajar juga yang merupakan bagian dari angkatan ini nih, angkatan 2021, nggak masalah. Persaingan dibutuhkan dalam kehidupan kita. Nah, berubahnya lagi ini aspeknya apa aja yuk? Kita mulai obrolan santai kita di sekitar sistem UTBK yang berubah di tahun 2021. Nih sobat belajar semua, kita mulai. Tapi kakak juga pengen ngundang yang namanya sobat belajar semua untuk juga ngasih masukan ya. Kak, yang berubah apa aja sudah kakak kasih clue di situ ya. Apa saja sih yang berbeda di seleksi masuk PTN tahun 2021, baik SNMPTN, kakak tekankan, maupun SBMPTN. Jadi yang kita bahas sedikit ada dua hal ya. Untuk ujian mandiri mungkin di sesi berikutnya akan dibahas. Tapi untuk sementara pada sesi ini kakak akan singgung ya. Minimal yang berubah itu menyangkut masalah yang namanya SNMPTN berubah dan juga SBMPTN. Wah, terima kasih sudah masuk pilihannya dari satu orang. Terima kasih sudah belajar. Tidak ada matematikanya. Oke, jadi gini nih, salah satu aspek yang berubah adalah materi ujian dalam UTBK-nya yang udah dipilih nih oleh sobat belajar untuk dibahas pertama kali ya. Nggak apa-apa. Yuk kita bahas mengenai materi ujinya. Berarti kakak cepetin. Ini dia nih. Tadi ada usulan gimana Kak kalau bahas tentang ini nih, aspek nomor 3 ya. Nggak apa-apa ya, kita acak sesuai dengan permintaan sobat belajar tadi. Di sekitar bahasan yang mana dulu nih Kak yang mau dibahas tentang yang berubah dan yang berbeda di UTBK 2021. Kebetulan berdasarkan yang namanya voting dipilih dari sobat belajar, Kak bahas yang ini dulu nih. Tidak adanya materi ujian matematika di TKA Soshum. Wah, kakak yakin ya, banyak yang senyum-senyum, betul nggak? Alhamdulillah gitu ya, matematika hilang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, jadi beda-beda sih. Mungkin bisa jadi ada, waduh kok hilang sih, padahal itu andalan saya ya, nggak masalah ya. Beda-beda, nggak apa-apa. Nah, kalau menurut sobat belajar gimana nih? Seperti yang tadi kakak bilang, bisa jadi tanggapannya beragam. Tapi ini tentunya sebagai bagian dari entah mungkin sebuah berkah, entah mungkin sebuah tantangan juga. Ya kok hilang sih gitu ya. Tapi segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Dan itu tentunya yang membuat sobat belajar jadi tambah semangat. Betul nggak ya? Oke, yang tadi dibahas jadi intinya pada UTBK 2021 yang berbeda salah satunya adalah materi ujian di Soshum buat anak IPS dong ya. Wah, entah nih seneng atau sedih, tapi kakak yakin banyak ya juga yang seneng ya. Materi ujian matematika di TKA Soshum ditiadakan. Yaitu dengan kata lain ada pengurangan mata ujian yaitu matematika khusus pada kelompok ujian TKA Soshum. Wah, anak IPS. Kakak lihat kayaknya pada banyak yang senyum-senyum nih. Yakin kakak ya? Oke, kakak kan juga dulu anak IPS gitu ya. Kakak kalau ngalami, wah seneng juga ya. Oke, nggak apa-apa, kan masih ada matematika dasar ya di TPS-nya. Oke, tetap semangat ya. Di mana mata ujian untuk kelompok Soshum pada TKA tinggal geografi. Wah, yang mana nih yang menjadi tim geografi? Mantap. Sejarah, wah. Yang mana nih yang menjadi tim pencinta sejarah? Masih ada. Sosiologi dan juga ekonomi. Gimana yang terjadi pada UTBK 2021? Semoga hikmahnya menjadi suatu hal yang membawa kebaikan. Betul nggak? Sebuah progres, kemajuan juga. Entah dalam arti memotivasi, semangat, entah mungkin juga membuat kesempatan yang tadinya agak-agak belum kelihatan, jadi membuat sobat belajar semakin yakin gitu ya. Wah, ini saatnya nih, saya harus bisa memanfaatkannya, atau mungkin malah menjadi peluang-peluang baru buat sobat belajar yang lain. Oke? Itu dia salah satu aspek yang berubah
kebetulan sesuai dengan voting tadi minta dibahas mengenai tidak ada matematika ya Kak di TKA Sosum. Betul banget. Oke, apalagi yang menjadi aspek yang berubah? Mundur sedikit ya Sobat Belajar ya. Dari yang pertama deh kalau gitu. Aspek yang berubah pertama, Kakak sekarang dari sini, adalah mengenai ketentuan pilihan atau ketentuan pilih program studi SNMPTN dan SBMPTN. Seperti yang tadi Kakak bilang, ini kita sedikit bahas di sekitar aspek sistem yang mengatur atau memberi aturan mengenai ketentuan pilihan program studi. Baik yang SNMPTN maupun SBMPTN sedikit mengalami perubahan. Dalam arti seperti ini nih Sobat Belajar. Pada UTBK tahun 2021 ini ya, intinya kamu setiap siswa berhak untuk memilih 2 prodi. Oke? Kak, kalau saya maunya milih 1 aja, enggak apa-apa. Itu kan hak Sobat Belajar, betul nggak? 2 prodi. Disediakan maksimal 2 prodi. Kalau 1 juga nggak apa-apa. Istimewanya nih, kalau nanti 1, ada ya yang membedakannya dengan kalau Sobat Belajar milih 2. Nah, dengan catatan kalau memilih 2 prodi, Kakak yakin sudah tahu ya semuanya Sobat Belajar, maka salah satu pilihan prodinya harus berada di PTN yang satu provinsi, yang seprovinsi dengan asal sekolah Sobat Belajar semua. Gimana? Sementara pilihan yang lainnya boleh bebas di provinsi manapun. Nah, sementara buat Sobat Belajar yang memilih 1 prodi, 1 program studi saja, pilihannya dapat keistimewaan boleh di provinsi manapun selama masih di Indonesia. Betul nggak? Gimana Sobat Belajar? Bisa diingat ya, itu loh mengenai ketentuan pilihan prodi SNMPTN dan juga SBMPTN. Jadi berlaku buat seleksi nasional, masuk perguruan tinggi atau SNMPTN, jalur prestasi, dan jalur UTBK, SBMPTN seleksi pertama melalui ujian masuk berbasis komputer secara tertulis. Oke ya, bisa ya Sobat Belajar diingat ya, dan Kakak yakin sudah sebagian besar tahu. Apalagi Kak yang berubah? Ini dia nih. Berbeda dengan materi uji di tahun lalu yang hanya TPS saja, mengingat mungkin kondisi masa itu masa pandemi gitu ya. Dan oleh karenanya kebijakan dari LTMPT dan pemerintah dalam hal ini akhirnya memutuskan bahwa kondisi darurat tersebut memberikan yang namanya mata uji hanya pada tes potensi skolastik atau TPS saja. Nah, yang berubah di tahun 2021 ya Sobat Belajar, LTMPT kembali mengujikan tes kemampuan atau tes kompetensi akademik yang menguji yang namanya kemampuan dan pengetahuan keilmuan dari mata pelajaran yang Sobat Belajar peroleh selama sekolah. Tetapi bedanya ini bukan sifatnya evaluasi, melainkan seleksi. Udah gitu seleksinya nasional. Nah, bedanya antara seleksi dengan evaluasi pasti ya sudah tahu ya. Kalau evaluasi ya menguji yang namanya kadar kemampuan Sobat Belajar terhadap materi-materi yang pernah dipelajari sehingga sesuai dengan yang namanya kriteria yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Ya kadangkala kalau kita bilang kalaupun ada persaingan ya sangat kecil. Bahkan kalau bisa dibilang nggak ada pesaingnya karena Sobat Belajar adalah targetnya pada kemampuan diri sendiri secara maksimal. Walaupun nanti ada yang namanya pembagian peringkat ya di rapot. Tapi intinya kalau evaluasi dibandingkan seleksi belum ada apa-apanya. Nah, yang akan Sobat Belajar hadapi salah satunya melalui UTBK, jalur SBMPT ini, konon seleksinya panjang ya Kakak nyebutnya, sangat ketat. Kenapa sangat ketat? Kenapa panjang? Karena persaingannya betul-betul benar-benar ketat. Tambahin ya, sekali. Walaupun itu nggak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, kenapa ketat? Karena pesertanya banyak. Bayangkan di seluruh Indonesia, sementara ruang yang tersedia kursi bagi
calon-calon mahasiswanya sangatlah terbatas. Persaingan muncul karena ada tujuan yang sama sementara akses dan ruang yang disediakan sangat terbatas. Gitu ya Sobat Belajar. Oleh karenanya dengan adanya perubahan salah satunya di sekitar materi ujian ini bisa jadi ya merupakan salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Sobat Belajar semua dalam meningkatkan yang namanya potensi kemampuan Sobat Belajar untuk bisa lulus di UTBK jalur SBMPTN. Lupakanlah SNMPTN dalam arti janganlah berharap pada SNMPTN terlalu banyak. Seolah-olah anggap aja SNMPTN saya sudah lupakan kan Kak. Sekarang saya anggap aja ini menjadi satu-satunya jalan saya biar bisa masuk ke perguruan tinggi. Sehingga itu menjadi motivasi yang paling maksimal dan akhirnya mendorong juga kemampuan dan juga semangat Sobat Belajar dalam mengikuti yang namanya UTBK 2021 ya. Oke, dan jangan lupa TPS, materi yang diujikannya seperti yang Sobat Belajar tahu ya. Penalaran umum, kemampuan kuantitatif atau tiga dasar, pengetahuan dan pemahaman umum juga, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Anyway, jangan lupa loh Sobat Belajar, di TPS tentunya seperti dengan soal tahun lalu, sebagian soalnya menggunakan bahasa Inggris. Wah, ini mah nggak ada masalah ya. Sobat Belajar mah semuanya pinter-pinter bahasa Inggris ya. Oke, untuk TKA-nya, penekanan soal ujiannya pada soal-soal HOTS, higher order thinking skill, terhadap mata uji pelajaran yang kamu dapat selama sekolah ya. Geografinya, sejarahnya. Siapa nih jago sejarah? Geografi, ekonomi, wah apalagi sosiologi. Wah itulah kamu akan diuji. Bagaimana kemampuan menghadapi soal-soal HOTS. Wah, kamu senang dong yang HOTS ya. Oke, lanjut yuk. Tadi udah sampai poin ketiga ya. Sekarang yang keempat ya, Sobat Belajar. Wah, ini nih pasti banyak yang seneng nih. Waktu ujiannya, Kak, ternyata lebih panjang. Kamu senang yang lebih panjang atau yang lebih pendek? Kalau Kakak mah lebih yang senang yang lebih panjang, waktunya. Betul nggak? Waktunya jadi lebih panjang ya, Kak? Bila dibandingkan tahun lalu, ini dia nih. Alokasi waktu UTBK 2021 lebih panjang, lebih banyak. Tapi bukan berarti jadi kamu Sobat Belajar lupa diri. Tetap punya strategi, cara cepat menjawab soalnya. Karena ini mengenai yang namanya strategi menjawab soal dengan cepat tapi juga tepat. Nggak boleh terburu-buru, nggak boleh takabur juga ya. Harus tepat dalam menggunakan strategi. UTBK 2020 waktunya baik kelompok saintek maupun sosum 180 menit. Sementara kelompok campuran 255 menit. Nah, untuk UTBK 2021 nih Sobat Belajar, kelompok saintek dan sosum menjadi ditambah sekitar 195 menit. Di mana kelompok campuran ya, buat Sobat Belajar yang ingin masuk ke kelompok campuran, waktunya menjadi 285 menit. Oh, ada yang ditambah 30 menit, ada yang ditambah 15 menit. Jadi lumayan ya. Wah, seneng deh pokoknya. Udah dapat tambahan waktu. Gimana nih? Perubahan berarti bisa jadi sebuah berkah, betul nggak? Sebuah atau mungkin bahkan beberapa berkah dan hikmah yang bisa kamu dapatkan. Jadi jangan pernah pesimis. Kak berubah lagi Kak. Nggak usah gitu. Santai aja ya. Lama tesnya, Sobat Belajar, buat saintek dan soshum sekitar 3 jam 15 menit. Wah, jangan lupa ya sebelum nanti dimulai, sarapan dulu ya. Doa dan tetap hati-hati di jalan. Selebihnya kelompok campuran nih, buat Sobat Belajar yang ikut soshum maupun saintek, ditambahkan waktu 90 menit. Gimana? Mantap ya? Satu lagi deh Kak. Ini dia mengenai SNMPTN. Mengenai SNMPTN sendiri tahun 2020 semua data siswa diinput loh Sobat Belajar di sekolah oleh pihak sekolah juga. Tetapi ternyata di UTBK 2021 dibatasi menjadi hanya diinput dari siswa-siswa unggulan di setiap sekolahnya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan kuota jalur SNMPTN
yang ditentukan melalui 2 aspek atau 2 hal ya Sobat Belajar. Salah satunya adalah akreditasi sekolah yang bersangkutan, serta juga dengan perbandingan jumlah siswa di sekolah tersebut. Gimana? Bisa ya? Sobat Belajar, semoga acara ngobrol-ngobrol santai kita di sekitar UTBK jadi membuat persiapan kamu semua semakin naik dan memotivasi, semangat juga, tanpa lupa untuk juga latihan. Latihan membuat yang namanya kita semakin terampil dan terasah. Kakak pernah bilang mungkin ya, belajar itu bagus, memperoleh pengetahuan, tapi lebih keren lagi berlatih. Berlatih khususnya soal-soal akan membuat kamu jadi jago dan terampil, serta terasah menghadapi soal-soal dan problem solving di sekitar materi uji sosiologi tentunya. Gimana? Udah siap ya? Untuk lembaga sosial pembahasan Sosum UTBK sendiri, kakak akan bahas di sekitar yang namanya lembaga sosial sendiri. Lembaga sosial di soal UTBK cukup sering muncul setiap tahun pola-polanya. Jadi kita manfaatkan ya Sobat Belajar kesempatan penguasaan materi ini sehingga menambah yang namanya peluang grade kamu untuk didapat dari TKA Sosum buat adik-adikku yang duduk di kelas 12 IPS ya. Sedikit ya kakak bahas tentang yang namanya lembaga sosial sendiri. Lembaga sosial adalah sistem norma yang mengatur aktivitas dalam memenuhi kebutuhan pokok kita. Kebutuhan pokok kita banyak loh kok. Iya, banyak banget nih. Nah, menurut beberapa tokoh ya, lembaga sosial adalah sistem norma, himpunan dari berbagai norma, dari Pak Surjono Sukanto, dari Pak Kuncharaningrat. Lembaga sosial disebutnya sebagai pranata sosial. Sementara dalam pandangan Selo Sumarjan, Bapak Selo Sumarjan, dipandang sebagai sebuah norma dari semua tingkat yang mengacu kepada lembaga kemasyarakatan. Jadi, dalam hidup kita ya Sobat Belajar, banyak terdapat norma, cara, pedoman. Nah, ketika norma tersebut akhirnya melembaga itu maksudnya gimana, Kak? Diketahui, diakui, dihormati, dan ditaati. Itu namanya institutionalization. Betul nggak dalam bahasa Inggrisnya? Wah, kakak sok banget ya pakai bahasa Inggris. Tapi itulah istilahnya dalam bahasa aslinya. Institutionalization, pelembagaan norma ke dalam suatu masyarakat. Dan kelak norma-norma yang melembaga itu terkumpul dalam wadah. Kita sebut sistem norma. Dan fungsinya mengatur aktivitas kita memenuhi kebutuhan kita. Sobat Belajar, kebutuhannya banyak dong ya. Banyak banget Kak, kebutuhan pendidikan, kebutuhan ekonomi, misalkan uang jajan, kebutuhan hiburan, kebutuhan sosialisasi, kebutuhan ini, kebutuhan itu, kebutuhan politik, kebutuhan, wah banyak. Kebutuhan manusia itu banyak gitu ya. Gak usah khawatir, diatur dalam lembaga sosial. Kakak cepetin nih, biar mantep nih nanti bahasan soal dan kuis-kuisnya. Kebutuhan manusia beragam, tadi kakak bilang. Contohnya, agar bisa diterapkan dengan konsep lembaga sosial dan bedanya apa dengan pranata sosial. Misalkan kebutuhan Sobat Belajar adalah mendapatkan ilmu pengetahuan. Siapa sih yang nggak butuh yang namanya pengetahuan, ilmu pengetahuan ya? Siapa sih yang nggak butuh yang namanya ingin membentuk keluarga karena ingin punya keturunan? Siapa yang butuh kasih sayang? Siapa yang butuh perhatian? Kebutuhan itu harus bisa tersalurkan, bisa yang namanya ya bisa terwujud gitu ya, bisa tersampaikan, tersalurkan, dan bisa terpenuhi. Kebutuhan modal, kebutuhan siapa yang pengen jadi presiden, siapa yang ingin masuk dalam partai politik, itu merupakan kebutuhan partai, yaitu kebutuhan politik. Nah, diatur dalam yang namanya sistem. Sistemnya namanya pranata sosial, sistem norma yang bersifat abstrak, sementara yang wujud konkretnya disebutnya lembaga sosial. Atau sebagian orang nyebutnya asosiasi. Dalam bahasa lain, pranata disebut institution, sementara lembaga dalam wujud konkretnya disebut institut. Jadi kalau sekolah kamu disebutnya, kalau gedungnya berarti institut. Sekolah SMA negeri atau SMA apa gitu ya, itu berarti institutnya, gedungnya, orang-orangnya, anggotanya, stafnya, siswanya. Tapi kalau sistemnya berarti abstraknya. Sistem norma yang mengatur sistem pendidikan di
gedung tersebut. Bisa sobat belajar? Nih satu lagi contohnya kakak sediain. Tia, siapa sih yang nggak punya kebutuhan sandang pangan, ya pakaian, perumahan? Itu disebutnya peranatanya lebih tepatnya sebenarnya lembaga peranata ekonomi nih, sobat belajar. Yang memenuhinya adalah sistem peranata ekonomi, lembaganya lembaga keluarga, betul nggak? Tempat sobat belajar bernaung, berteduh di rumah di mana kamu berada, itu kamu dapatkan ya sobat belajar dari keluarga besar kamu. Di mana papa, mama, ayah, ibu yang menyediakannya. Gitu. Kemudian kebutuhan lain juga gitu ya. Lembaganya sendiri adalah sebuah lembaga konkret dan juga asosiasinya. Ada kalau pemilihan umum, sistem normanya berarti lembaga wujud konkretnya adalah lembaga seperti KPU, partai politik, kampanye gitu ya. Kalau dalam bidang eksekutif berarti pemerintahan, presiden, dalam lembaga legislatif DPR, dan seterusnya dan seterusnya. Kakak cepet ini sobat belajar biar tambah mantap lagi ya. Sedikit perbedaannya, tipe-tipenya, ada beberapa kategori, ada 10 tipe lembaga sosial. Kalau kakak sebut ini, mudah-mudahan sobat belajar jadi bisa ingat ya. Berdasarkan yang namanya proses perencanaannya, ada creative institution yang tidak sengaja, enacted institution, lembaga sosial yang direncanakan, ada basic institution, lembaga sosial yang penting, basic, penting, subsidiary, lembaga sosial yang dianggap kurang penting. Loh, ini bukan yang nggak penting loh, Kak. Kurang penting, betul nggak? Kalau kita pengen butuh hiburan, misalkan nonton film, apakah harus, maaf, ke bioskop, ke sinema? Nggak harus juga ya, apalagi zaman sekarang, lagi zaman pandemi, Kak. Bisa kok, Kak, saya nonton secara online dari rumah aja, dari kamar saya. Boleh, berarti yang namanya kebutuhan hiburan itu, kalau wisata keluar, nonton film di bioskop adalah yang namanya subsidiary. Ya, nggak terlalu penting gitu ya. Kalau nggak nonton di bioskop juga nggak apa-apa, di rumah juga bisa ya. Lanjut, general institution, institusi yang berlaku umum, dikenal seluruh masyarakat di berbagai wilayah secara luas. Restricted institution, lembaga sosial yang dikenal oleh sebagian masyarakat tertentu. Contohnya misalkan agama tertentu hanya dikenal oleh umat tertentu ya. Sementara kalau ngomongin agama ya dimanapun ada agama. Itu berbeda ruang lingkupnya. Yang satu luas, yang satu terbatas. Ada lembaga sosial yang diterima, diakui. Approved institution. Sobat belajar setuju ya kalau mau pintar sekolah. Dan sobat belajar setuju juga ya, pendidikan penting. Itu berarti pendidikan sebagai lembaga sosial dan wujudnya adalah lembaga pendidikan berupa sekolah, perguruan tinggi, ngomongin UTBK ya, perguruan tinggi. Penting, Kak. Nah, itu berarti approved institution. Kak, lembaga sosial ada yang ditolak? Ada. Menurut sobat belajar, kenapa pencopet itu mencopet? Maaf, contohnya kurang bagus ya. Mengapa profesi pencopet itu mencopet? Karena pencopet menganggap cara mencopet itulah cara yang tepat untuk memperoleh penghasilan bagi keluarganya, agar bisa menafkahi keluarganya dia. Tapi ingat, dalam pandangan masyarakat mencopet itu merugikan, sehingga ditolak. Kalau mau mencari uang, yang benar kerja, Kak, tapi kerjanya yang benar. Kalau kakak kerja, tapi kakak kerjanya mencopet ya? Ya enggak, kami enggak setuju. Itu menunjukkan kriminalitas unsanctioned, lembaga yang ditolak. Kakak rasa segala macam bentuk kriminalitas kategorinya bisa jadi unsanctioned. Korupsi, wah kakak mau korupsi ya biar cepet kaya. Tuh, tujuan kakak ingin memenuhi kebutuhan dan ambisi pengen cepet kaya. Tapi caranya kak kami nggak setuju. Korupsi itu menzolimi bangsa Indonesia. Dosanya besar loh kak. Wah kalau gitu kami nggak setuju, nggak menerimanya. Berarti korupsi unsanctioned. Lanjut ya sobat belajar, dua lagi nih. Operated institution, lembaga sosial yang berfungsi menghimput jalannya nilai-nilai dan norma tradisi dalam masyarakat, menjalankan lembaga-lembaga dalam kehidupan kesehariannya. Sekolah itu adalah lembaga yang menjalankan bidang pendidikan, operative. Sementara regulative institution, lembaga yang berfungsi mengawasi jalannya nilai dan norma serta tradisi dalam masyarakat, kepolisian, KPK, pengadilan, dan sebagainya. Siap sobat belajar? Mengenai lembaga, ada soal kuis mungkin sesi yang kita akan masuk di sini. Kakak akan mengundang sobat belajar semua untuk ikut kuis ya. Terima kasih yang udah bergabung, ada 3 sobat belajar, nggak apa-apa. Mantap.
Yang udah bergabung siap-siap ya, kakak undang kamu semua untuk ikutan kuis TKA Sosum Sosiologi. Waktunya diusahakan sesuai dengan waktu UTBK sebenarnya ya. Kurang lebih beberapa detik. Siap-siap. Kakak akan mulai dari sekarang. Ayo siap-siap lihat pertanyaannya dan jawabannya di handphone dan tablet kamu masing-masing. Kakak tunggu jawabannya. Yang jawabannya tercepat, nilainya tertinggi. Fungsi peranata politik yang berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan wakil rakyat adalah mengatur. Waktunya masih ada, tetapi sebagai bagian dari ajang latihan UTBK, usahakan ya jawaban kamu pakai strategi selain cepat juga tepat. Masih ada waktu, kakak tungguin. Oke, ketika peranata politik, berarti ini berbicara mengenai sistem norma politik yang mengatur aktivitas politik dalam memenuhi kebutuhan politik kita. Nah, ada yang namanya sistem normanya. Nah, kalau ini sistem normanya mengatur demokrasi dalam pemilihan wakil rakyat ya, yaitu mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Pintar, jawabannya dari 2 sobat belajar benar banget. Jawabannya pelaksanaan pemilu. Oke, dari 2 pengikut kuis ini, siapa kira-kira yang jawabannya skornya paling tinggi? Kita lihat ya sobat belajar. Oke, Umnia skornya paling tinggi nih dibanding Safira. Karena Umnia mungkin jawabannya lebih cepat ya mencetnya. Nggak apa-apa, buat Safira udah bagus juga. Wah, simbolnya ya Safira. Bendera mana nih Safira nih? Wah, keren. Umnia juga terima kasih, tercepat, skornya tertinggi. Nggak apa-apa, masih bisa disusul. Kita lanjut lagi ya sahabat belajar. Ini lembaga politik, ini pembahasannya. Lembaga politik adalah sistem norma yang mengatur aktivitas politik dalam memenuhi kebutuhan politik kita. Aspek-aspek aja ya, apa saja yang dibutuhkan dalam kebutuhan politik, misalkan tata cara kekuasaan, wewenang, pembagian kekuasaan, bentuk kekuasaan, dan seterusnya. Yuk sobat belajar, nih cirinya ya. Dalam lembaga politik, terdapat suatu komunitas, manusia yang bersatu, adanya lembaga politik atau asosiasi melaksanakan kewenangan dalam teritori tertentu, melaksanakan fungsi memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Nah, dalam hal ini, salah satunya adalah fungsi peranata politik memenuhi kesejahteraan umum, kemudian menjaga ketertiban dalam sebuah negara di kawasan tertentu, melindungi keamanan rakyatnya, serta menumbuhkan pemahaman dan partisipasi berpolitik. Itu salah satu fungsinya. Makanya tadi berkaitan dengan masalah demokrasi dan pemilihan wakil rakyat, pastinya itu berkaitan dengan masalah pemilihan umum. Itulah jawabannya. Nah, sesi lanjutan berikutnya, kuis nomor berikutnya ya sobat belajar. Pertanyaan nomor 2, siap-siap ya. Kita mulai. Pada hakikatnya, lembaga sosial merupakan apa? Pada hakikatnya, lembaga sosial merupakan apa ya, sobat belajar? Apakah ada yang berpartisipasi? Oke, satu sobat belajar. Kira-kira jawabannya apa nih? Pada hakikatnya, lembaga sosial itu merupakan apa sih, Kak? Wah, masih ingat dong sistem norma yang ada dalam kehidupan masyarakat yang selama hidup masyarakat itu akhirnya terus mengalami proses institusionalisasi, pelembagaan, hingga mengalami proses internalisasi. Jadi pada hakikatnya lembaga sosial itu adalah norma yang melembaga dan meresap dalam kepribadian masyarakat. Nah, ada 2 peserta, waktu sekitar beberapa detik lagi. Masih kakak tunggu. Pada hakikatnya lembaga sosial merupakan, jawabannya yang sudah jawab, apakah jawabannya benar? Wah, dua-duanya jawabannya ternyata masih salah nih. Kak, kok jawabannya salah? Karena jawaban yang lembaga yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia itu bukan hanya sebatas kebutuhan material. Betul nggak? Seharusnya benar memenuhi kebutuhan manusia, tapi baik kebutuhan material maupun kebutuhan
non-material, rohani juga, betul nggak? Siapa sih yang pengen hidupnya tenang? Siapa yang pengen masuk surga? Siapa yang bikin kamu tenang lewat di tengah-tengah kuburan, di tengah-tengah malam juga? Karena kita yakin ada yang melindungi kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu berarti kebutuhan dalam bidang religi. Itu berarti apa? Materi bukan, Kak? Bukan loh, Sobat Belajar, itu namanya kebutuhan rohani, non-materi atau imaterial. Jadi kalau dikatakan memenuhi kebutuhan material manusia saja, kurang tepat. Makanya yang dipilih adalah hakikatnya norma adalah lembaga sosial adalah norma yang melembaga melalui proses pelembagaan sosial. Nah, karena waktu jua nih Sobat Belajar yang tidak memungkinkan, Kakak akan percepat ya dengan yang namanya segmen di sekitar. Bahasan mengenai prospek kuliah sosiologi. Berhubung kita nih bahasnya sosiologi, Kak Ridwan menjadi tutor sosiologi. Kak, sebenarnya kalau belajar sosiologi dapat apa ya? Apalagi kalau saya sampai milih jurusan yang namanya sosiologi itu bisa jadi apa saja sih, Kak? Wah, by the way terima kasih ya buat Sobat Belajar yang tadi sudah bergabung dalam kuisnya. Nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan jadi tambah semangat nih. Kakak janji sekarang mau bahas tentang yang kuliah jurusan sosiologi dapat apa dan bisa jadi apa nih, Kak? Ingat, sebagai siswa yang dan kelak akan jadi mahasiswa yang mendalami ilmu sosiologi bisa menumbuhkan yang namanya kemampuan sangat beragam dalam diri kamu nih Sobat Belajar. Kemampuan dalam arti menganalisa perubahan dan perkembangan masyarakat, meningkatkan kepekaan Sobat Belajar pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial, memiliki yang namanya kemampuan berinteraksi dan bersosialisasi serta berkomunikasi dalam kehidupan sosial. Apapun pekerjaan yang Sobat Belajar akan jalani ke depannya, minimal kalau kuliah di sosiologi menambah kemampuan kamu untuk problem solving dalam masalah gejala-gejala sosial, masalah-masalah interaksi sosial, sehingga diharapkan Sobat Belajar mampu menjadi pemegang keputusan, konsultan kebijakan, maupun kalau memang punya yang namanya niat untuk jadi pendidik guru, bisa dipilih yang namanya PTN-PTN yang menyediakan yang namanya jurusan sosiologi. Bisa dipilih dua ya Sobat Belajar, mau ngambil pendidikan sosiologi atau ilmu sosiologi murni. Kalau Sobat Belajar ingin jadi ahli, staf ahli, peneliti research maupun konsultan, atau mungkin profesi lain yang tidak ada kaitannya dengan dunia pendidikan, bisa memilih yang namanya ilmu sosiologi murni. Sementara kalau ingin terjun ke dalam bidang pendidikan, misalkan guru sosiologi, dosen sosiologi, Sobat Belajar bisa memilih jurusan pendidikan sosiologi. Oke, sampai di sini Sobat Belajar, semoga bisa menambah wawasan kamu semua ya di sekitar UTBK, kemudian soal-soal soshum yang namanya sosiologi, serta prospek yang namanya sosiologi buat karir Sobat Belajar semuanya. Bisa dilihat di situ ya penutup 5 PTN, 5 besar yang menjadi sasaran bagi jurusan sosiologi terbaik di Indonesia. Salah satunya adalah UGM, peringkat tertinggi nomor 1 di Indonesia dan 175 di dunia. Bisa jadi pemikiran Sobat Belajar untuk dijadikan alternatif pilihan jurusan sosiologi bila ada minat Sobat Belajar untuk masuk jurusan sosiologi. Pokoknya jangan takut berkarir di dunia sosiologi. Banyak sekali peluang dan prospek buat kamu semua karena kamu adalah para ahli dalam bidang kemasyarakatan dan punya kepekaan yang sangat tinggi di sekitar gejala sosial. Sampai di sini Kak Ridwan pamit ya. Semoga menambah wawasan dan juga motivasi Sobat Belajar semua. Dan jangan lupa giat belajar, giat berlatih. Karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!